Halo semuanya, saya Mas Sadia Sialagan dari jurusan Teknik Komputer dan Informatika dengan NIM 2405111 dan saya dari kelompok 2. Pada video ini, saya akan membahas mengenai website yang sudah kami bangun, yaitu HerTeacher, sistem pemesanan privat tutor berbasis web. Sebelum saya menampilkan website yang sudah kami bangun, saya akan terlebih dahulu menjelaskan alasan atau latar belakang kami mengapa kami memilih untuk mengembangkan HerTeacher. Perlu kita ketahui pada saat ini perkembangan teknologi sudah semakin masif pada sektor pendidikan, khususnya pada layanan bimbingan belajar ataupun les privat. Dengan adanya perkembangan teknologi ini, kita sangat dituntut untuk segera bertransformasi untuk menjadi lebih adaptif dan lebih efisien di dalam menggunakan teknologi. Ditambah lagi dengan kehadiran sistem web yang dimana ini bukan salah satu pilihan tetapi menjadi salah satu keharusan kita untuk membuat layanan les privat itu yang dapat diakses dengan lebih mudah dan dapat diatur secara akurat dan dapat dievaluasi secara berkelanjutan sehingga dapat memaksimalkan waktu belajar yang lebih berkualitas sekaligus meminimalkan waktu yang terbuang untuk urusan administrasi. Meskipun potensi digitalnya sudah sangat jelas, tetapi masih banyak sekali lembaga-lembaga yang masih mengandalkan proses penjadwalan secara manual atau semi digital. Hal ini dapat menjadi kelemahan utama pada layanan les privat. Proses manual ini menciptakan berbagai permasalahan termasuk resiko bentrok jadwal dikarenakan status tutor yang tidak dapat diperbarui secara real time dan lambatnya proses konfirmasi pemesanan oleh siswa dan kesulitan memanage dalam mendapatkan laporan akurat mengenai ketersediaan riwayat les. Kesenjangan ini atau permasalahan ini menjadi salah satu acuan untuk kita bahwasanya kita memerlukan salah satu alat yang tidak hanya dapat mencatat data tetapi juga dapat menyediakan transparansi penuh kepada admin, tutor maupun siswa sehingga dapat mengurangi inefisiensi dan meningkatkan kebutuhan seluruh pihak. Nah, menanggapi permasalahan-permasalahan tersebut, maka kami membuat sebuah web yaitu HerTeacher, sistem pemesanan privat tutor berbasis web, yang dimana sistem ini dapat menjadi salah satu solusi yang bertujuan untuk ketersediaan dan kebutuhan siswa melalui platform digital yang sudah kami buat. Dengan ketersediaan dashboard multi-user, HerTeacher memungkinkan admin juga dapat mengelola semua data dan tutor juga dapat menginput jam ketersediaan mereka secara mandiri dan siswa juga dapat mengatur pemesanan jadwal yang tersedia secara langsung. Menurut kami solusi ini sangat efektif untuk menghilangkan ketergantungan pada komunikasi manual yang lambat dan memberikan kontrol data penuh kepada pihak pengelola. Harapan kami ketika website ini sudah jalan, kami sangat berharap dapat membantu para siswa yang ingin mengembangkan akademiknya dan membantu tutor agar mempermudah akses mereka. Setelah itu, dalam proses pengembangan website kami menggunakan beberapa teknologi standar web yang diantaranya seperti MySQL. MySQL kami gunakan untuk menyimpan data, yang dimana database ini berfungsi sebagai penyimpanan data utama yang untuk memastikan semua informasi antara tutor maupun siswa tersimpan secara rapi. Dengan database ini, setiap perubahan data dapat diperbarui secara real time sehingga meminimalkan kesalahan dan bentrok jadwal. Kemudian kami menggunakan beberapa bahasa pemrograman untuk membangun website ini. Di antaranya ada PHP untuk menjalankan logika,
yang dimana dapat memproses data dan mengambil data dari MySQL. Kemudian untuk tampilan dan desainnya kami menggunakan HTML atau CSS sebagai penyempurnaan tampilan website kami. Kemudian saya akan menjelaskan detail lengkap mengenai database kami, yaitu pada PHP MyAdmin kami menggunakan HTDB sebagai nama basis datanya. Kemudian pada HTDB ada beberapa tabel, diantaranya ada tabel users, soal PG, soal esai, reviews, jawaban esai, jadwal, dan hasil kuis. Nah, tabel-tabel ini merupakan tabel-tabel yang berisi data-data atau struktur atribut yang kami gunakan untuk memproses data untuk website kami agar dapat berjalan dengan baik. Kemudian saya akan menampilkan tampilan berikut adalah tampilan website kami. Ketika user mencoba untuk memasuki halaman kami, maka tampilan atau dashboard utama website kami akan seperti ini. Nah, pada tampilan website utama kami, yaitu halaman utamanya, ada dua opsi, yaitu opsi login dan daftar sekarang via WA. Nah, ketika user mencoba untuk mengklik atau memilih opsi daftar sekarang via WA, maka sistem kami akan beralih otomatis ke tampilan WhatsApp, yang dimana user dapat berinteraksi pada nomor admin yang tertera untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai aktivitas akun. Nah, ketika user mencoba untuk mengklik login, maka tampilannya akan seperti ini. Tampilannya akan beralih otomatis ke halaman login, yang dimana pada tampilan login maupun pada tampilan siswa maupun tampilan untuk tutor maupun admin, tampilannya akan sama, yang dimana terdapat username dan password yang harus dimasukkan. Nah, contohnya ketika saya ingin masuk ke akun tutor, maka saya harus memasukkan username dan password yang sesuai seperti dibuat oleh admin sebelumnya. Contohnya ini merupakan username dan password yang sesuai seperti akun yang sudah dibuat oleh admin untuk tutor. Nah, ketika sudah masuk ataupun ketika username dan passwordnya sudah valid, maka tutor dapat mengakses dashboard untuk tutor. Nah, ketika sudah berhasil, maka tampilannya akan seperti ini. Pada tampilan dashboard untuk tutor ada beberapa menu, diantaranya ada menu buat soal pilihan ganda, buat soal esai, koreksi jawaban, lihat ulasan, dan review. Nah, kita coba untuk melihat bagaimana cara kerja setiap menunya. Kita coba dari buat soal pilihan ganda. Nah, pada menu buat soal pilihan ganda, sistem menampilkan form untuk membuat isi pertanyaan dan dapat memilih target siswanya siapa. Nah, di form ini kita dapat mengisi soal dan memberikan jawaban opsinya untuk pilihan A, pilihan B, pilihan C, pilihan D sesuai dengan bagaimana soal pilihan berganda, dan setelah itu kita dapat mengunci jawaban, dan tutor juga dapat memberikan poin soal serta memberikan waktu tenggat pengerjaannya. Seperti ini, dapat menyesuaikan hari dan waktunya. Nah, ketika tutor sudah selesai membuat soal dan siap untuk menayangkannya, maka soal tersebut akan
akan tampil di menu siswa. Kemudian pada menu buat soal pilihan ganda, tutor juga dapat melihat riwayat soal pilihan berganda, yang dimana di riwayat soal pilihan ganda itu tutor dapat melihat rincian-rincian soal yang sudah dibuatnya terlebih dahulu dan dapat mengedit ataupun menghapus. Nah, selanjutnya untuk buat soal esai, sama halnya dengan buat soal pilihan berganda, sistem akan menampilkan form untuk mengisi isi pertanyaan dan memberikan poin setiap soalnya dan memberikan tenggat waktu pengerjaan. Nah, sama halnya seperti buat soal pilihan berganda, ketika tutor ingin menayangkan soal yang sudah dia buat, soal tersebut akan tampil ke menu siswa. Kemudian pada riwayat soal esai, tutor dapat melihat rincian-rincian setiap soal esai yang sebelumnya sudah pernah dibuat dan dapat mengedit dan menghapusnya. Kemudian selanjutnya untuk koreksi jawaban. Nah, pada menu koreksi jawaban ini, tutor di sini dapat mengkoreksi jawaban esai siswa, yang dimana ketika siswa mengirimkan jawaban esai yang sudah mereka kerjakan dan dikirimkan, maka itu akan tampil pada koreksi jawaban esai siswa. Kemudian tutor dapat menilai ataupun mengkoreksi dengan memberikan skor ataupun komentar pada jawaban yang sudah diberikan oleh siswa. Kemudian pada riwayat koreksi jawaban esai, di sini tutor dapat melihat riwayat koreksi jawaban yang sudah dia berikan kepada jawaban-jawaban soal yang diberikan oleh siswa. Dia dapat melihat siswanya siapa, mata pelajarannya apa, soalnya apa, dan nilai serta komentar yang diberikan oleh tutor, dan serta tanggal koreksinya juga kita dapat bisa lihat. Nah, selanjutnya untuk lihat ulasan dan review. Nah, dilihat dan ulasan dan review, di sini sistem akan menampilkan ulasan ataupun rating dari siswa untuk tutor yang biasanya berbentuk bintang maupun berbentuk teks. Jadi setiap review siswa yang diberikan untuk tutor itu otomatis ketika sudah di-ACC oleh admin, ketika reviewnya sudah di-ACC oleh admin, maka review tersebut akan tampil ke menu review di tutor. Nah, selanjutnya ada beberapa tambahan menu, yaitu jadwal mengajar terdekat. Nah, di jadwal mengajar terdekat ini, tutor dapat melihat tanggal, hari, dan siswa yang sebentar lagi akan mereka ajar atau waktunya akan ditampilkan di jadwal mengajar terdekat ini, dan detail-detail lengkapnya seperti siapa yang akan mereka ajar dan tanggal berapa, jam berapa, seperti itu. Selanjutnya kita menu logout. Ketika kita mengklik menu logout, maka dia akan beralih otomatis ke menu halaman login. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk tampilan siswa. Kita masukkan username dan password yang sudah diberikan ataupun sudah dibuat oleh admin sebelumnya, sehingga siswa dapat memasukkan username dan password yang valid sesuai dengan akun yang sudah dibuat oleh admin sebelumnya. Ketika sudah memasukkan username dan password yang valid, maka tampilan siswa akan seperti ini, yang diarahkan ke dashboard dashboard siswa, maaf. Nah, pada tampilan dashboard siswa ada beberapa tampilannya, yaitu ada cut menu. Ini di cut menu, siswa dapat melihat masa berlaku paket yang dia jalani atau paket yang dia ambil. Contohnya
Di sini Dian Sitanggang mengambil paket di bulan November sampai Desember yang dimana statusnya aktif. Nah, kemudian ada beberapa menu lainnya, yaitu menu profil siswa, profil saya. Nah, di profil saya ini siswa dapat melihat identitas lengkapnya, dimulai dari nama lengkap, username, alamat, serta dia itu sebagai apa. Nah, pada menu profil ini siswa tidak dapat mengedit atau memperbarui data mereka pada website secara langsung. Mereka hanya dapat mengedit data jika secara face to face atau menghubungi admin. Nah, kemudian untuk kuis PG. Nah, kemudian pada daftar kuis pilihan ganda di sini siswa dapat melihat pilihan soal-soal pilihan berganda yang sudah diberikan oleh tutor mereka, yang dimana dia dapat mengerjakan. Ketika sudah selesai mengerjakan, dia dapat melihat skor dan hasil yang sudah dia kerjakan. Nah, kemudian pada menu kuis pilihan berganda, si siswa dapat melihat daftar soal yang sudah dibuat oleh tutor. Kemudian dia dapat mengerjakannya, dan setelah mengerjakan, siswa dapat melihat skor dan hasil dari hasil pengerjaan yang sudah dia kerjakan. Setelah itu pada menu soal esai, di soal esai juga mereka dapat melihat soal-soal esai yang sudah diberikan oleh tutor mereka, dan dapat mengerjakan soal yang diberikan serta melihat koreksi dan nilai dari jawaban yang sudah mereka kirimkan kepada dosen, yang dimana hasil koreksi tersebut dapat mereka lihat seperti ini. Nilai akhirnya terlihat di sini, dan feedback dari tutornya dapat terlihat dari siapa yang memberikan feedback tersebut. Kemudian untuk tampilan beri review. Nah, di tampilan beri review ini siswa dapat memberikan review untuk tutor maupun untuk website kami, yang dimana sebelum dia memberikan ulasan, dia terlebih dahulu memilih tutor siapa yang akan dia berikan review, dan memberikan tambahan rating bintang, serta memberikan ulasan tambahan atau teks komentar untuk tutornya atau websitenya. Nah, ketika dia mengirimkan ulasan, maka ulasan tersebut akan meminta validasi terlebih dahulu ke admin sebelum di ACC. Nah, selanjutnya ada beberapa tambahan menu, yaitu jadwal mendatang. Nah, di jadwal mendatang ini siswa dapat melihat jadwal mendatang apa yang akan dia segera jadwal mendatang. Nah, pada jadwal mendatang siswa dapat melihat jadwal yang akan tiba atau jadwal terdekat dia serta tutornya siapa. Dan kemudian di sini juga ada review terbaik siswa lain, yang dimana menampilkan review-review dari siswa lain mengenai tutor ataupun website. Nah, hanya itu untuk tampilan. Nah, itulah tampilan untuk siswa. Kemudian untuk admin, sama halnya harus memasukkan username dan password yang valid. Nah, untuk tampilan admin, admin dapat memiliki menu, yaitu kelola siswa, kelola tutor, kelola jadwal, review ACC, dan laporan sistem. Nah, di kelola siswa, admin dapat melihat daftar-daftar nama siswa yang sudah terdaftar di layanan kita, dan
dapat juga menambahkan siswa baru dengan cara menambahkan username, nama lengkap, alamat, serta password untuk membuat akunnya. Kemudian aktivitas akunnya apakah aktif atau tidak aktif. Nah, di kelola siswa juga admin dapat mengedit data siswa serta menghapus akun siswa yang sudah ada. Kemudian di kelola tutor juga admin dapat melihat melihat tutor yang sudah ada dengan melihat daftar lengkapnya, serta admin juga dapat menambahkan tutor baru, serta admin juga dapat memberikan mengedit ataupun menghapus daftar tutor yang sudah ada. Kemudian ada kelola jadwal. Nah, di kelola jadwal juga admin dapat melihat semua jadwal-jadwal yang sudah ada. Contohnya pada mata pelajaran bahasa Inggris, siswanya adalah Nafisa Tahira dan tutornya adalah Rocky Leo, yang dimana tanggal dan waktu mulainya itu pada tanggal 8 Desember dan durasinya tanggal 10, dan dia juga dapat melihat tanggal berakhirnya dan statusnya apakah terjadwal apakah masih pending. Nah, untuk admin juga dapat mengedit dan menghapus jadwal tersebut. Contohnya ketika ingin memberikan jadwal, admin terlebih dahulu memilih siswanya dan siapa tutornya. Contohnya ini, pilihan siswanya akan kita pilih Dian dan pilihan tutornya kita pilih Kevin. Nah, mata pelajarannya kita buat bahasa pemrograman. Nah, tanggal mulai paketnya tanggal 17 dan tanggal berakhirnya tanggal berakhir paketnya tanggal 16. Nah, tanggal mulainya pada jam mulainya pada jam 2 siang dan durasinya 90 menit. Nah, di sini kita dapat memberikan status apakah itu sudah sedang berjalan, apakah sudah berakhir ataupun dibatalkan. Nah, kita buat terjadwal dan kita tambahkan. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, dimana kita juga bisa mengedit pesertanya siapa, siswanya siapa, tutornya siapa, dan tanggal mulai paketnya siapa, serta tanggal berakhir paketnya kapan, serta jam mulainya juga kita bisa mengedit. Oke, selanjutnya untuk review dan ACC. Nah, di review dan ACC, pada tampilan review dan ACC, admin dapat melihat daftar review yang sudah ada, dan tugas admin di sini mengelola review, yang dimana ketika siswa memberikan review, maka review itu akan masuk ke menu review dan ACC di admin, sehingga admin dapat memberikan konfirmasi apakah review itu akan di ACC dan apakah tidak di ACC. Nah, ketika di ACC, maka tampilan itu maka reviewnya akan tampil ke tampilan dashboard siswa di menu review atau di menu ulasan, di tampilan ulasan. Nah, kemudian pada menu laporan statistik pada laporan, kemudian pada laporan sistem. Nah, di laporan sistem ini admin dapat melihat total pengguna website yang sudah ada, kemudian total siswanya, kemudian total tutor, total jadwal paket, dan review yang disetujui dan review yang dipending. Dan dia juga dapat melihat detail-detail data penggunanya, semuanya, mulai dari tutor, admin, hingga siswa, dan statusnya hingga tanggal daftarnya juga dia bisa melihat. Nah, di sini admin tidak dapat mengelola karena laporan ini
secara otomatis, tidak dapat dikelola oleh admin itu sendiri karena ini berbentuk laporan sistem. Nah, di sini admin hanya dapat mencetak laporan saja. Nah, sekian penjelasan saya mengenai tampilan website yang sudah kami buat, dimulai dari dashboard admin hingga cara kerja menunya dan apa saja menunya dan fitur-fitur yang ada di dashboard admin. Kemudian begitu juga dengan tutor serta siswa. Nah, kami berharap website kami dapat digunakan dengan baik dengan memanfaatkan fitur-fitur yang sudah kami sediakan, dan semoga dapat mempermudah pengguna. Dan tidak hanya itu, kami juga menerima saran dan kritik untuk mengembangkan website kami jauh lebih baik lagi. Dan mungkin sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.